Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada para petugas dipersilahkan. Mulai direkam ya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisin Sanauli sebagai host dari kelompok 1, kelas 11 IPS unggulan 1. Senang sekali bisa berada di sini dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi host. Hari ini kita akan melakukan webinar yang dimoderatori oleh Akmal Fahri Taufik. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu Guru dan para audiens yang telah hadir di acara webinar kali ini. Dimohon untuk menyalakan kamera dan mute mikrofon. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silakan Akmal. Terima kasih kepada saudara Faiz Nauli untuk telah mempersilahkan dalam menjadi moderator dalam acara webinar hari ini. Kepada yang terhormat Pak Fikri Maulana Ridho SPD, Bu Ika Yuniati SPD, dan para audiens yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Akmal Fahri Taufik sebagai moderator dalam acara webinar hari ini yang bertema efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Syauki Firdaus. Beliau lahir di Semarang 25 Mei 2005. Anak ketiga dari ketiga bersaudara dan juga bersekolah di SMA Plus PGRI Cibinong. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Akmal yang sudah memperkenalkan latar belakang saya. Selanjutnya saya akan share screen. Sebentar. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Efektifkah pembelajaran daring ini? Oke. Pada saat ini, COVID-19 menjadi isu pembicaraan yang sangat ramai. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan sudah menyebar hampir ke semua negara. Salah satunya negara kita yaitu negara Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga pada akhirnya organisasi WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal itulah yang membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dengan tujuan menghambat penyebaran virus corona. Seperti di negara kita, Indonesia. Pada awalnya diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun saat ini banyak istilah-istilah lain seperti PPKM, PPKM Mikro, PPKM level 1, PPKM level 2, sampai level 4. Namun semua itu satu tujuan, yaitu untuk menekan penyebaran virus. Bisa para hadirin lihat di gambar pertama. Gambar ini terjadi di Lenteng Agung pada saat penyekatan PPKM di hari pertama. Bisa para hadirin lihat di gambar ini, masyarakat masih banyak belum tahu apa itu PPKM. Sehingga pada akhirnya masyarakat tetap berangkat kerja dan berujung di penyekatan menyebabkan kerumunan karena masih banyak kebingungan antara boleh bekerja atau tidak. Di gambar yang kedua, ada operasi Yustitusi Protokol COVID-19 Polda Metro Jaya. Baik, apakah para hadirin ada yang pernah mengalami kena penyekatan di saat PPKM ini? Saya sendiri pernah
kena penyekatan. Tentu saya tidak tahu. Pada hari pertama itu saya tidak tahu ada penyekatan atau tidak. Dan tentunya itu akan sangat berdampak pada para pekerja yang berangkat ke Jakarta. Di saat itu saya terjebak hampir mungkin 2 jaman. Padahal niat saya hanya untuk mengurus berkas ke Jakarta. Hal ini semua disebabkan hanya karena miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin masyarakat juga sudah kurang percayaan kepada pemerintah terhadap apa itu PPKM maupun PSBB. Karena Indonesia sedang melakukan PPKM, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Sebagian pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan kebijakan meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau bisa disebut dengan online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020 yang juga pada akhirnya diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lain sampai saat ini. Hal yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Maka dari itu, guru wajib memastikan kegiatan belajar mengajar di rumah berjalan dengan baik, dengan cara pembelajaran bersama di waktu yang bersamaan, menggunakan grup di media sosial, seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Google Classroom, dan media pembelajaran lainnya. Media pembelajaran lainnya tentunya para hadirin sudah tahu, seperti Quizizz, Edmomo, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dilakukan di beberapa sekolah di daerah yang disebabkan sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring tersebut membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Masalah lainnya pun timbul, yaitu kuota. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak tinggi, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Mungkin para hadirin di sini menyepelekan masalah kuota. Namun, bagi para peserta didik yang bisa dikatakan ekonomi keluarganya menengah ke bawah, untuk membeli kuota itu sangat keberatan. Pada umumnya mereka mementingkan kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan untuk membeli makanan, dan kebutuhan lainnya. Beda dengan kita. Rata-rata para hadirin sini hidup serba ada. Ditambah lagi pembelajaran daring ini tidak bisa dilepas dari namanya jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Bisa para hadirin lihat di gambar pertama. Hal tersebut terjadi di Bukit Temulawak, Yogyakarta. Siswa SD harus mendaki bukit agar bisa belajar online. Mereka ke atas bukit hanya untuk mendapatkan sinyal agar kegiatan belajar mengajar secara online dapat berlangsung. Di foto yang kedua, terjadi di Desa Sangai, Pantai Cerem, Aceh Barat. Sejumlah pelajar dan mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar atau daring di atas pegunungan supaya bisa mendapatkan sinyal di desa, lagi-lagi hanya untuk keberlangsungan dalam pembelajaran mengajar daring ini. Namun
pemerintah perlahan-lahan sudah mengatasi permasalahan ini dengan berbagai cara seperti membagikan kuota internet secara gratis setiap bulannya, hanya untuk kegiatan belajar mengajar. Program-program pembagian handphone dan laptop gratis untuk masyarakat kurang mampu, serta kerjasama dengan layanan provider yang ada di Indonesia untuk memasang WiFi gratis di beberapa titik di suatu daerah. Bisa para hadirin lihat di gambar pertama, Kodim 07 di Wonosobo bekerja sama dengan pemerintah, menyediakan WiFi gratis untuk masyarakat kurang mampu ataupun peserta didik yang membutuhkan WiFi untuk pembelajaran daring. Di foto yang kedua, Pemkot Solo membagikan sekitar 1.500 HP. Handphone ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membeli HP. Pemkot Solo ini sistemnya seperti langsung pure 100% handphone tersebut diberikan kepada siswa atau peserta didik. Beda dengan gambar salah satunya yaitu Pemkot Madiun. Pemkot Madiun memberikan sekitar 5.425 unit laptop kepada para siswa atau siswi atau para peserta didik yang kurang mampu. Namun bedanya dengan Pemkot Solo, pemerintah Kota Madiun menggunakan sistem pinjam pakai. Pemerintah tersebut hanya meminjamkan kepada para peserta didik yang membutuhkan, dan jikalau peserta didik tersebut sudah selesai mengikuti pendidikan ataupun sudah lulus, maka wajib halnya laptop tersebut dikembalikan. Nah, program-program ini di Indonesia belum 100% dilaksanakan di seluruh daerah, karena terkendala dengan APBN di setiap daerah masing-masing. Hal itulah yang menjadi permasalahan juga. Mengapa di daerah pelosok masih banyak yang belum mengikuti pembelajaran daring. Pada saat kegiatan pembelajaran daring, tentunya perlu ditambahkan pesan-pesan edukatif pada orang tua dan para peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19, dengan tujuan dapat melaksanakan pembelajaran daring yang sama dengan tatap muka, namun pada kali ini berbasis online. Di dalam jurnal yang saya baca, beberapa guru dalam wawancara mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung. Karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Hal inilah yang membuat beberapa guru pusing terhadap para peserta didik. Bagaimana cara mengefektifkan pembelajaran daring? Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring oleh beberapa guru di jurnal yang saya baca, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan kemungkinan akan dikerjakan peserta didik mendekati tengah waktu. Sehingga kemungkinan tugas tersebut akan menumpuk, dan pada akhirnya tugas tersebut tidak dikerjakan oleh peserta didik. Bisa para hadirin lihat, gambar yang saya tampilkan ini mungkin gambaran bagi para peserta didik atau siswa-siswi pada saat pandemi saat ini, di mana ada kendala jaringan, kuota habis, link Google Meet yang menumpuk-numpuk, maupun subsidi kuota dari pemerintah yang terkadang masih kurang jelas. Dilihat dari pengalaman beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring yang kompleks
yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh siswa. Keberhasilan guru dalam pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID pada saat ini ialah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan menemukan ide maupun metode pembelajaran dan aplikasi yang sesuai dengan materi dan metode yang ditetapkan. Kreativitas adalah salah satu kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi dan menyemangati para peserta didik agar tetap semangat belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis pada peserta didik. Bisa para hadirin lihat di gambar yang saya lampirkan. Di sini mungkin salah satu contoh peserta didik yang mendapatkan beban psikis pada saat pembelajaran daring ini. Di saat Zoom, peserta didik mungkin kecapean, lelah, dan berakibatkan tidur dalam Zoom ini. Tentu ini tidak bagus ya, tidak patut dicontoh. Tapi mungkin para hadirin di sini pernah merasakan seperti apa yang dirasakan peserta didik yang dalam foto saya lampirkan. Kecapean, pusing, stres dalam menghadapi pembelajaran daring. Selain itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah sangat perlu membuat skema dengan cara menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem proses pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel, dengan tujuan memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar anak-anaknya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif dan melaksanakan pembelajaran daring ini dengan baik. Baik para hadirin yang saya hormati. Tentunya dari hal yang tadi saya sampaikan. Menurut para hadirin, efektif gak sih pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya, ada efektifnya, ada enggaknya. Bagi kita-kita nih ya, yang tinggal di kota, ataupun yang tinggal di serba berkecukupan, hal ini tentu sangat efektif sekali. Para peserta didik tidak perlu ke sekolah hanya untuk belajar. Bisa di rumah, duduk, tidur, maupun sambil tidur, hanya untuk mengikuti pembelajaran daring. Namun, hal tersebut tidak worth it untuk para peserta didik yang tempat tinggalnya di pedalaman ataupun pedesaan. Di sana, hanya untuk mencari sinyal pun susah. Pernah saya membaca suatu berita, pelajar di Papua, di pedalaman Papua ya, hanya untuk belajar daring, mereka menggunakan sinyal satelit. Boleh para hadirin tahu, sinyal satelit itu mungkin 100% lebih mahal dari kuota yang kita beli. Biasanya sinyal-sinyal itu dipakai untuk para pekerja yang tinggalnya di dalam pedalaman. Cuma ada beberapa peserta didik yang bela-belaan membeli Wi-Fi satelit. Bisa dibayangkan harga Wi-Fi satelit itu kalau di kita mungkin kuota bisa 50.000 atau 30.000. Di sana 100.000 mungkin hanya dapat 100 MB ataupun 500 MB, tergantung provider Wi-Fi satelit yang digunakan. Hal itulah yang juga menjadi permasalahan dalam situasi daring ini. Dengan demikian, saat ini kegiatan pembelajaran daring menurut saya ya merupakan solusi yang sangat efektif dalam pembelajaran di rumah. Karena pembelajaran daring tujuannya yaitu
untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal yang diperlukan kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah lah yang menjadi salah satu faktor penentu agar daring ini lebih efektif. Baik, itu saja yang biasa saya sampaikan. Selanjutnya Akmal sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Ahmad Syauqi untuk telah mempresentasikan presentasi beliau dalam acara webinar hari ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh sesi pertanyaan. Bagi audiens yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan di kolom chat. Untuk yang mau nanya, boleh langsung on mic saja, tidak apa-apa. Ya, kepada Saudara Ike Yuniawati, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya, moderator. Dalam pembelajaran daring ini, menurut presenter, bagaimana tingkat kejenuhan siswa jika guru hanya melaksanakan meeting Zoom dari pagi sampai siang gitu misalnya, itu hanya Zoom terus. Menurut presenter, apakah efektif metode seperti itu ataukah perlu diselang-seling dengan kegiatan yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Ike terhadap pertanyaannya. Oke, efektif nggak sih terhadap cara pembelajaran yang tadi disebutkan oleh Ibu Ike? Menurut saya, hal tersebut tidak efektif. Bagi saya sendiri sebagai peserta didik, itu sangat jenuh dan membosankan. Apalagi di dalam Zoom-nya, para pengajar itu seperti radio yang berputar. Kita tidak bisa dapat berinteraksi. Masih banyak guru yang seperti itu. Maka dari itu ya mungkin seperti sistem yang ada di pusat sendiri, seperti selang-seling ya. Misal hari ini Zoom, maka pelajaran berikutnya tidak Zoom. Seperti itulah. Kalau misalnya Zoom terus sih ya jujur, ujung-ujungnya kayak saudara Akmal tadi, pasti kecapean, tidur. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti student day, eskul, maupun Kopassus IT yang seperti diikuti Akmal. Kebetulan foto tersebut saya ambil di salah satu status WhatsApp guru, dan kebetulan teman saya Akmal sedang tidur. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jujur sekali itu jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kia dulu, mana tadi? Saskia RP ya. Apa pendapat Anda tentang aksi PPKM? Apakah Anda setuju? Jika setuju, berikan alasan, dan apabila tidak, berikan alasan juga. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Kalau pendapat saya pribadi ya, tentang kegiatan PPKM yang saya lihat di Jakarta, sangat setuju. Karena salah satu tujuan pemerintah melakukan PPKM ini yaitu
untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Tapi dengan tanda kutip, saya setuju itu dengan didukung oleh bantuan mungkin BLT ya, bantuan langsung tunai oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena dengan PPKM tersebut, hal tersebut membatasi ruang gerak masyarakat. Kalau misalnya bagi kita ataupun orang tua kita yang bisa hanya kerja di rumah menggunakan laptop, ini merupakan masalah yang tidak serius. Namun bagi para pekerja yang kerja di lapangan, dan pekerja itu tidak termasuk pekerja esensial maupun pekerja medis, itu merupakan sangat memberati. Seperti para pegawai taman, tukang rongsok, tukang kopi, kan itu tidak termasuk sebagai pekerja esensial. Nah, itulah para pekerja itu yang keberatan dan harus dibantu oleh harus dibantu oleh para pemerintah dengan cara tadi yaitu BLT ataupun ya bantuan langsung makanan mungkin ataupun sembako. Gimana Saskia? Cukup jawaban saya? Cukup. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Alsa Shanas Oktaviani. Saya ingin bertanya, dengan adanya pembelajaran secara online, murid-murid kan banyak yang bisa bolos pelajaran. Menurut Anda bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Baik, saya akan jawab sesuai pandangan saya. Misal ada siswa atau siswi bolos, atau peserta didik yang bolos, pastikan ada alasannya. Pertama-tama kita harus cari tahu nih, alasan mengapa dia bisa bolos. Kan bisa saja positive thinking dulu, kita bisa saja membantu orang tua, ataupun disuruh orang tuanya untuk bekerja, ataupun ya dia males-malesan. Maka dari itu kita cari tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Setelah cari tahu, kalau misalnya peserta didik tersebut bolos terus-terusan, nah itu baru tidak benar. Kita harus menelpon para orang tua murid dan mengonfirmasi mengapa peserta didik tersebut bisa bolos terus-terusan. Kan bisa saja disebabkan misalnya karena handphonenya rusak ataupun kuotanya habis. Nah, maka dari itulah perlu kerjasama antara guru dan para orang tua murid yang tadi saya jelaskan. Gimana kepada saudara Asya? Apakah jelas? Jelas, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa dari kelompok 3. Ingin bertanya, menurut Anda efek samping dari pembelajaran secara daring itu negatif atau positif? Baik, akan saya jelaskan ya. Kalau menurut saya ada plus minusnya masing-masing. Ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Seperti positif ya. Metode belajar daring, kalau di daring nih, metode pembelajarannya lebih variatif. Peserta didiknya akan mengeksplorasi tentang teknologi. Dan selanjutnya, para peserta didik lebih banyak mempunyai waktu di rumah. Tentunya ini sangat berdampak bagus untuk para keluarga ya, karena makin banyak waktu untuk mengobrol di rumah. Dan yang pasti yang terakhir, karena situasi pandemi saat ini, hal positifnya terhindar dari virus corona. Karena tujuan kita belajar daring kan pada saat ini untuk mengurangi penyebaran virus corona. Namun ada hal negatifnya juga. Kalau menurut saya hal negatifnya ya cukup banyak juga sih. Seperti ancaman putus sekolah bagi siswa yang bisa dikatakan kurang mampu. Karena rata-rata pemikiran siswa yang keluarganya kurang mampu ataupun ya kelas bawah, rata-rata
pasti ingin membantu orang tuanya untuk mendapatkan duit. Mereka tidak peduli apa itu pendidikan. Mereka hanya peduli besok saya bisa makan apa. Karena rata-rata masyarakat yang seperti itu, penghasilannya tidak tentu. Nah, itulah hal-hal negatif. Yang kedua negatifnya juga misalnya penurunan pencapaian belajar. Bisa kita lihat sendiri, di kelas kita sendiri pun masih banyak siswa atau siswi yang malas-malasan dalam belajar. Hal itulah yang disebabkan karena pembelajaran daring. Jadi masih banyak siswa atau siswi yang malas-malasan. Yang selanjutnya, para peserta didik pastinya kurang bersosialisasi jika daring. Hal itu tentu berdampak negatif. Yang terakhir tentunya pasti ada keterbatasan tentang apakah peserta didik tersebut menggunakan handphone, dan yang pasti kuota internet sebagai fasilitas penunjang. Hal itulah yang menjadi dampak negatif dalam pembelajaran luring ini. Jadi menurut saya ada plus minus sendiri tentang efektivitas. Gimana tadi yang nanya siapa? Naswa, apakah jelas? Cukup, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bunga Azelia. Saya ingin bertanya, ketika kita melakukan pembelajaran daring, ada banyak kendala yang terjadi seperti koneksi, keadaan rumah yang tidak mendukung, dan lainnya yang sudah saya sebutkan. Menurut Anda bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Baik, akan saya jawab. Kalau misalnya kehabisan kuota kan saat ini pemerintah sudah ada yang namanya bantuan kuota setiap bulannya ya. Tentu hal tersebut membantu para peserta didik yang mempermasalahkan tentang kuota. Namun kalau misalnya keadaan rumah yang tidak mendukung, mungkin maksud Bunga seperti rumahnya di pegunungan ataupun di pedalaman ya. Sebenarnya guru atau para pengajar bisa menelpon peserta didik tersebut dan menanyakan kendalanya seperti apa. Kalau misalnya kendalanya seperti sinyalnya kurang atau gimana, para pengajar menurut saya ya, para pengajar bisa hanya mengirim soal kepada para peserta didik tersebut dan menyuruh untuk peserta didik tersebut untuk mengerjakan soal yang dikirim. Ya, ada banyak cara lain, tapi menurut saya cara yang paling efektif cara tersebut. Gimana Bunga, kepada saudari Bunga Azelia, apakah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Mohon maaf untuk memotong sesi pertanyaan jawab, Saudara Ahmad Syauqi. Waktu yang kita punya hanya 2 menit lagi ya. Jadi mohon dipercepat menjawab pertanyaannya. Baik. Tadi ada yang kelewat. Ini saya pilih salah satu aja ya. Karena tadi menurut Akmal sisa 1 menit, jadi saya pilih pertanyaan dari Nayu. Apa perbedaan pembelajaran secara daring dan luring? Dan manakah yang lebih efektif menurut Anda? Baik, perbedaan pembelajaran daring dan luring. Kalau ya secara bahasa, daring itu dalam jaringan ya, atau bisa dikatakan online. Sedangkan luring luar jaringan, ya offline, tatap muka. Namun, daring itu kayak misalnya kita menggunakan handphone, laptop. Kalau misalnya luring, kita tatap muka langsung dengan guru, dan bersosialisasi langsung secara tatap muka. Dan manakah yang lebih efektif? Ya sebenarnya ada plus minus masing-masing sih menurut saya. Kalau lebih efektif sebagai peserta didik yang tinggal di kota ini, ya menurut saya lebih efektif daring. Lagi-lagi saya sebutkan tadi, kita tidak perlu namanya pergi ke sekolah. Kita hanya bisa duduk di rumah hanya untuk belajar. Tentu itu sangat memudahkan kita yang berada di kota,
yang mungkin sudah serba berkecukupan ya, seperti sinyal Wi-Fi, kuota, maupun subsidi dari pemerintah. Namun berbanding terbalik yang tadi saya sebutkan untuk yang di pedalaman. Kalau di pedalaman itu lebih efektif luring, karena kalau luring tatap muka secara langsung. Kan di pedalaman kuotanya kalau di pedalaman tuh sinyal internetnya susah. Nah, maka dari itu kalau di pedalaman ataupun di daerah susah sinyal, lebih efektif yang luring. Nah, jadi menurut saya efektif itu ada ya tanda kutip masing-masing lah. Ada plus minusnya. Jadi saya nggak bisa menyebutkan lebih efektif mana daring atau luring karena punya plus minus masing-masing. Namun untuk saat ini bagi kita yang tinggal di perkotaan ya pastinya lebih efektif daring. Gimana kepada Saudari Nayu, apakah jelas? Jelas, terima kasih. Baik, karena kata Akmal tadi sudah selesai waktunya, maka dari itu presentasi materi saya sudah selesai. Tetap semangat dalam menjalani pandemi ini, tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Akmal. Mohon maaf, ada kata-kata tambahan dari Miss Ika Yuniawati. Dan juga jangan lupa bagi peserta yang telah mengikuti acara webinar hari ini untuk mengisi link presensi ya. Pada Miss Ika Yuniawati. Oh, udah selesai ya? Nggak usah kayak gini lagi ya? Masih. Oh, Ini masih. sudah ditutup belum? Udah Nanti tutup. saya terakhir. Udah ditutup. Ditutup sama host loh. Kan saya bukan host. Ya, makanya. Oke, nggak apa-apa. Host, silakan ditutup dulu oleh host. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir. Webinar kali ini saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pecah telur kelompok 1. Saya sedikit aja yang maaf karena saya harus mendampingi native speaker dari IF sebentar saja sedikit. Secara keseluruhan jalannya webinar ini sudah bagus. Petugas juga sudah bekerja sama dengan baik. Mulai dari host membuka room, presenter memaparkan moderator menyampaikan biografi presenter, she's a